Kami mengucapkan selamat bertemu kembali dengan kami Jemaat Fisdak. Senang sekali kita dapat bertemu pada pembukaan Sabat atau pada hari Sabat waktu Indonesia, pagi Sabat waktu Indonesia dengan kami Jemaat Fisdak. Setelah khususnya kami sudah ada berlibur selama seminggu, senang sekali kita dapat bertemu lagi kembali dalam acara pembahasan sekolah Sabat yang segera akan kita mulaikan. Kita akan mulaikan dan kita akan mendengarkan sebuah lagu dan saya akan buka kita di dalam doa. Silakan, Dek. His heart was broken, mine was mended. He became sin, now I am clean. The cross he carried bore my burden. The nails that had him set me free. His life from mine, his life from mine. How could it ever be that he would die, God's son would die to save a wretch like me? What love divine, he gave his life for mine. His scars of suffering brought me healing. He spilled his blood to fill my soul. His crown of thorns made me royalty. His sorrow gave me joy undone. His life for mine, his life for mine. How could it ever be that he would die, God's son would die to save a wretch like me? What love divine,
Kami mengucapkan terima kasih untuk keluarga Lintong yang sudah membawakan lagu yang begitu merdu, mengangkat iman percaya kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Baiklah, kita akan membuka dengan doa, mari kita berdoa. Kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga yang kami sembah siang dan malam. Kami mengucap syukur lagi kepadamu di mana Engkau sudah memimpin kami sepanjang 6 hari dalam segala aktivitas pekerjaan kami Tuhan. Engkau tibakan lagi kami pada hari Sabat-Mu yang suci atau menjelang hari Sabat. Engkau telah tibakan dengan penuh kesukaan di Sabat ini kami dapat memuji dan besarkan nama-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami siap lagi untuk mendengarkan firman Tuhan melalui pembahasan rangkuman sekolah Sabat untuk sepanjang minggu ini. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi kami, begitu juga Pendeta Muda Tulus Nainggolan dalam pembahasannya. Tuhan urapi dia dengan roh suci dari surga agar dia dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Begitu juga kami semua Tuhan yang mendengar, maupun yang ada di Zoom, maupun yang ada di live streaming dimanapun kami berada yang dapat mendengarkan akan siaran ini. Biarlah kami semua Tuhan, Engkau berkati kami, berikan roh suci dari surga, roh suci menjadi bagian kami masing-masing, sehingga Tuhan dalam mempelajari akan firman ini kami selalu memperoleh berkat dan tuntunan dari surga. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang indah yang akan dan sudah kami rasakan sepanjang hari Sabat ini. Ini doa kami Tuhan, menyertai kami masing-masing dalam nama Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, untuk waktu dan kesempatan ini kita akan serahkan kepada Pendeta Muda Tulus Nainggolan untuk rangkuman dari pembahasan sekolah Sabat kita. Selamat Sabat semuanya. Saya mengucapkan terima kasih pertama-tama kepada Pendeta Stephen Rantung, juga Tuan Jamintan yang telah membawa pelajaran sekolah Sabat. Dan pada saat ini, tiba pada saat hari Jumat, saya akan mencoba memberikan kesimpulan. Yang kedua adalah saya mengucapkan terima kasih semua kepada umat-umat Tuhan yang telah kami temui di dalam perjalanan di California maupun di Seattle. Dengan Kak Lucy dan juga Bapak Simatupang dan keluarga Simatupang, dengan juga Pendeta Kasalya dan juga keluarga Abutan. Semuanya ini kita dapat dipersatukan menjadi saudara, sahabat dalam pekerjaan Tuhan. Dan pada saat ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga family Lintong, khususnya Kak Gwen. Kak Gwen ini adalah kakak kelas saya di Kramapulo. Dan saya mengucapkan terima kasih atas lagunya yang begitu baik yang telah dia bawakan. Dan bila kita masuk dalam pelajaran sekolah Sabat kita, kalau kita masuk dalam pelajaran sekolah Sabat kita lihat judulnya adalah Yesus korban yang sempurna. Sebelum masuk ke dalam lebih dalam lagi, kita ingat-ingat sedikit lagu yang baru dinyanyikan. His heart was broken, mine was mended. He became sin. Now I am clean. Yesus dijadikan berdosa sama dengan kita supaya dia dapat menyelamatkan kita, membuat kita dapat diselamatkan. Dia dijadikan berdosa padahal dia tidak berdosa. Dia mengalami penderitaan kita. The cross, kayu salib itu yang bagi orang lain itu adalah sebuah kebodohan. Bagi orang lain, bagi manusia itu adalah sebuah kutuk. Tapi bagi kita saat ini, kayu salib itu adalah keselamatan. Dan kayu salib itu dia pikul demi kita. Dia harus dimahkotai duri. Dia harus mati. Untuk siapa? Untuk kita semua. Siapa kita ini?
Siapa kita ini? Anak Allah yang begitu sempurna. Turun untuk kita, mati untuk kita, yang adalah orang-orang yang berdosa. Dan mahkota duri itu memberikan apa? Memberikan royalti bagi kita. Dia mati untuk kita, untuk menyelamatkan kita. His life for mine. Lagu yang begitu indah, yang kita, bila kita pikirkan baik-baik, setiap kata yang dia di dalam lagu itu, ini menjelaskan pelajaran kita 1 minggu ini. Apa itu salib? Kalau kita baca ayat inti kita, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Satu korban, tidak banyak korban. Kenapa? Jika dalam perjalanan bangsa Israel mereka memiliki korban, kenapa? Setiap saat mereka harus memberikan korban karena apa? Setiap Allah telah memulai bangsa Israel itu, kalau kita pelajari sejarah bangsa Israel, Allah telah memulai dengan sebuah perjanjian pada saat hukum Allah itu diturunkan di Gunung Sinai. Tapi sehabis Allah membuat perjanjian dengan bangsa Israel dengan darah dan korban, apa yang terjadinya? Besoknya bangsa Israel jatuh dalam penyembahan berhala. Bangsa Israel jatuh lagi dalam penyembahan berhala. Apa artinya? Perlu korban setiap kali manusia itu jatuh. Perlu korban setiap kali orang itu berbuat dosa. Namun di dalam ayat inti kita katakan, sebab oleh satu korban saja. Tidak perlu lagi ada korban-korban yang lain. Ya seperti dalam perjalanan bangsa Israel itu, dalam Alkitab Perjanjian Lama itu setiap hari banyak korban yang disembelih. Kenapa? Karena setiap saat ada jatuh dalam dosa. Banyak manusia yang jatuh dalam dosa. Makanya perlu korban pengganti. Perlu korban pengganti. Hanya sekali untuk semuanya. Kita sangat bersyukur kita tidak perlu lagi membawa korban karena sudah ada korban yang sesungguhnya. Korban yang sempurna. Korban yang sempurna. Berbeda dengan korban domba. Domba setiap kali kita jatuh dalam dosa kita harus bawa korban lagi. Bawa korban setiap saat. Dan pada saat-saat ini kita tidak perlu bawa korban. Kenapa? Yesus adalah korban yang sempurna. Yang sesungguhnya. Dengan apa? Salib itu. Nah, kalau gitu ada 2 versi salib. Yang pertama, versi manusia dan versi Allah. Bagi manusia, salib itu adalah kutuk. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Ulangan 21 ayat 23. Seringkali kita berpikir, aduh, malu. Ini adalah kutuk. Bangsa Yahudi sampai sekarang tidak mau mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat karena apa? Kutuk. Bagaimana seorang yang dikutuk oleh Allah dapat menyelamatkan manusia? Tetapinya dia tidak sadari Yesus dibuat menjadi kutuk supaya dengan demikian dia dapat menyelamatkan kita. Tapi bagi Allah itu bukanlah kutuk, itu adalah kasih karunia. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan, tanpa salib tidak ada pengampunan, tidak ada kasih karunia. Tanpa salib. Karena manusia setiap saat membuat dosa. Jatuh bangun dan bertobat. Dan perlu yang kekal. Jadi salib jika bagi manusia dia anggap kutuk. Tapi bagi Allah itu adalah jalan kasih karunia bagi kita. Dan bagi orang yang tidak percaya itu adalah malu. Tapi bagi Allah itulah adalah kasih karunia untuk kita. Jalan kelepasan bagi kita. Salib bagi manusia adalah kalah.
Lambang kekalahan. Apa buktinya? Dalam Markus 15 ayat 28, dengan demikian terjadilah sesuai dengan firman Allah disampaikan oleh seorang nabi, dianggap sama seperti para penjahat. Sama seperti penjahat. Bahkan di kitab Injil Yohanes pasal 19 kita bisa lihat bagaimana bangganya orang Farisi telah berhasil menyalibkan Yesus. Kenapa? Itu berarti menganggap Yesus sudah kalah. Yesus sudah kalah. Pada saat Yesus disalibkan, mereka bangga. Salibkan dia, salibkan dia. Mereka menganggap itu adalah kekalahan daripada Yesus. Benarkah itu kekalahan? Tidak. Itu adalah kemenangan. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti dia, yang ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lainnya, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa kita. Salib itu bukan kekalahan, itu adalah kemenangan Yesus atas apa? Kematian. Itu adalah kemenangan Yesus untuk kita. Jika bagi orang lain yang tidak mengakui Yesus sebagai juru selamat, itu adalah kekalahan, tapi bagi kita itu adalah kemenangan. Kemenangan. Karena salib, kita telah dimenangkan. Kita telah dimenangkan. Tanpa salib, kita tidak pernah dimenangkan. Salib adalah kehinaan versus kemuliaan. Bagi manusia, khususnya orang Yahudi, orang-orang Yahudi mengendaki tanda, orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan. Kenapa batu sandungan? Itu hinaan, itu kutuk, itu kekalahan. Jadi itu adalah apa? Suatu batu sandungan tidak mungkin. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah apa? Kekuatan Allah, hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. 1 Korintus 22 ayat 25. Jika salib itu adalah kehinaan bagi orang-orang yang tidak percaya, tapi bagi kita salib itu adalah kemuliaan. Tulisan Nubuat berkata, baik umat tebusan maupun makhluk-makhluk yang tidak jatuh ke dalam dosa akan mendapat ilmu pengetahuan serta nyanyian mereka itu di salib Kristus. Akan tampaklah kelak bahwa kemuliaan yang bersinar pada wajah Yesus itu ialah kemuliaan kasih yang lahir dari pengorbanan diri. Dalam terang yang dari Golgota akan tampak kelak bahwa hukum kasih yang lahir dari penyangkalan diri ialah hukum hidup untuk bumi dan surga. Bahwa kasih yang tidak mencari keuntungan diri bersumber dalam hati Allah, dan bahwa dalam diri pribadi yang lemah lembut dan rendah hati itu ternyata tabiat dia yang bersemayam dalam terang yang tidak dapat dihampiri oleh seorang pun juga. Lihat. Kenapa? Ada apa? Kenapa salib itu adalah kemuliaan? Dalam tulisan Nubuat, kalau kita baca Kerinduan Segala Zaman, pada saat Yesus disalibkan, seluruh alam semesta menyaksikan itu. Sejak dari Taman Getsemani, pada saat Yesus ditangkap, jika tidak ada salib, maka tidak ada keselamatan bagi manusia. Bahkan akan terjadi pemberontakan di seluruh alam semesta. Kalaupun ada seperti katakan, tuntut pada saat Lucifer jatuh dalam dosa, dia dapat menyeret sepertiga malaikat. Ada 2/3 malaikat di surga tetap setia. Tapi mereka pun, apakah benar setan punya tuduhan bahwa Allah itu adalah Allah yang otoriter atau Allah yang kasih? Namun pada saat
pada saat Yesus diserang di Taman Getsemani oleh Lucifer, pada saat Yesus diserang di Taman Getsemani oleh Lucifer dan malaikat-malaikatnya, seluruh alam semesta melihat betapa jahatnya setan. Dan setan membuka karakternya sendiri. Sehingga pada saat Yesus disalib, seluruh alam semesta berduka. Kenapa? Begitu besar kasih Allah. Oh benar, Allah itu kasih. Allah itu benar-benar kasih. Makanya di sini dikatakan dalam bacaan kita Alfa Omega jilid 5 halaman 13, terang dari Golgota akan tampaklah bahwa hukum kasih itu lahir penyangkalan diri. Hukum kasih itu, terang itu dari Golgota, kemudian itu dari Golgota. Semua alam semesta. Jadi kematian Yesus di kayu salib itu bukan hanya untuk manusia, untuk para malaikat di sorga, untuk semua alam semesta. Kenapa? Karena kasih itu nyata dari Golgota. Semua menyaksikan betapa besar kasih Allah itu kepada manusia yang berdosa dan kepada seluruh alam semesta. Walaupun alam semesta yang tidak berdosa dapat mempelajari ilmu pengetahuan tentang kasih itu melalui salib Kristus di Golgota. Jadi itu adalah kemuliaan. Kemuliaan bukan untuk manusia saja, keselamatan untuk manusia saja, tapi seluruh alam semesta. Sehingga pada saat Yesus ditabiskan menjadi raja, semua akan berkata, dia layak disembah. Inilah pembuktian Allah itu kasih. Allah itu kasih untuk manusia dan untuk siapa saja yang mau menerima dia. Korban yang sempurna. Salib itu bagi manusia adalah kehinaan, tapi bagi Allah adalah kemuliaan. Pelajaran yang begitu baik bagi kita. Makanya tulisan Roh Nubuat katakan, bila setiap hari kita merenungkan kematian Yesus di kayu salib, maka kita akan lebih sulit untuk jatuh di dalam dosa. Kenapa? Setiap saat kita merenungkan kasih Allah itu, bagaimana dia mengasihi kita, sehingga dia mau dari Allah menjadi manusia dan mati. Semestinya kita yang mati, dia yang mati untuk kita. Bila kita renungkan ini hari demi hari, maka karakter kita akan diubahkan. Hidup dengan penyangkalan diri. Hidup kita akan diubahkan. Karakter kita akan diubahkan. Yang tadinya mengejar kesenangan dunia, berbalik mencari Allah. Karena apa? Kasih Allah yang begitu luar biasa ini. Terang kemuliaan itu dari salib. Amin. Mungkin ada tambahan dari Pendeta Kausalia dan juga Pendeta Alex Gantung. Terima kasih banyak Pendeta Tulus. Sudah cukup. Istimewa juga pekabaran. Ditambah dengan lagi penulisan dari hamba Tuhan yang Ellen G. White. Ya, sempurna untuk pekabaran ini. Ada tambahan yang lainnya atau pertanyaan? Terima kasih Pendeta Kausalia. Ini ada pertanyaan dari live stream dari Om Didi. Kalau kita jatuh setiap saat, apakah mungkin kita bisa mengikuti apa yang dikatakan dalam buku Matius 5 ayat 48? Hendaklah kita sempurna seperti Bapa kita sempurna adanya. Oke. Sebelum saya menjawab, mungkin di sini ada pendeta senior kita, Pendeta Kausalia dan Pendeta Alex Gantung. Mungkin kita bisa lihat kembali ayat itu. Matius pasal
Matius 8. 5 ayat 48. Sebentar ya, saya lihat sebentar. 5 ayat 48. Oke. Sini kita juga mempelajari bahwa kita mesti ambil konteks dari ayat itu. Karena ayat itu sebelumnya, saya ada buka ini tapi terlambat terbuka. Sebelumnya ayat itu ada kata-kata Yesus bahwa kita Bapa itu memberikan matahari kepada orang baik dan orang jahat, ya. Nah, jadi ada konteks di situ. Ya. Dan dengan itu kita lihat, mungkin kita baca Matius 5, Matius pasal 5 ayat 48 ya. Ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Nah, kita baca ayat sebelumnya, umpama kita ambil saja, bukan umpama, memang kita ambil saja ayat 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahnya? Upamu, bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Itu ayat 43. Kemudian ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi di sini ayat sempurna ini adalah sempurna di dalam kasih. Ya. Jangan kita mengasihi orang dengan pilih-pilih bulu, karena dia adalah teman kita barangkali, tapi sampai dengan musuh pun kita mengasihi. Dan ini yang Tuhan mau supaya kita sempurna di dalam kasih Bapa itu. Terima kasih. Mungkin Pendeta Rantung bisa tambahkan lagi. Oh, kalau mau tambahkan sedikit, ini tertuju kepada karakter daripada Tuhan sendiri, karakter, Ya. sifat Allah, yaitulah kasih itu. Itu sudah betul sekali keterangan tadi. Thank you. Thank you atas keterangan dari pendeta-pendeta senior kita. Jika kita lihat dari Matius 5:48, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Karakter Kristus. Seperti tadi bilang, kita harus memiliki karakter Kristus. Bagaimana kita memiliki karakter Kristus? Bagaimana kita mengenal? Dalam Yohanes 17 ayat 3, hidup kekal itu adalah apa? Hidup kekal itu mengenal siapa? Bapa, mengenal Kristus melalui Roh Kudus. Mengenal Bapa, mengenal Kristus. Artinya, jika kita tulis seperti tadi tulisan Roh Nubuat mengatakan, bila kita memikirkan apa yang Yesus telah perbuat bagi kita, apa yang Yesus telah lakukan, bagaimana dia sampai jatuh harus dari sorga turun ke dunia ini menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, Yohanes katakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Di ayat 7 katakan dia menjadi manusia. Kenapa dia menjadi manusia? Dia menunjukkan kasihnya. Membuktikan kasihnya di kayu salib itu. Nah, pada saat kita mengenal dia, memikirkan, setiap saat memikirkan kasihnya yang begitu besar kepada kita, maka kita diubahkan karakter kita menjadi sama dengan Kristus. Semakin kita mengenal Kristus, kita merasa manusia yang paling berdosa. Bagaimana Rasul Paulus sudah alami pada saat setiap kali kalau kita baca di kitab Galatia, dia kata, akulah yang paling berdosa. Kenapa? Dia bukan lihat siapa-siapa yang dikelilingnya. Dia lihat Yesus. Sehingga hidupnya diubahkan.
dari hidup yang mengejar orang-orang umat-umat Tuhan, jadi pembunuh umat-umat Tuhan, jadi apa? Jadi apa? Jadi apa? Rasul Allah. Ini adalah orang yang sudah mengenal Kristus. Perubahan dari Yohanes yang kekasih, yang tadinya adalah apa? Santander, anak-anak guntur, tapi berubah menjadi apa? Seorang rasul yang penuh dengan kasih. Kehidupan berbalik, mengenal Kristus. Semakin mengenal Kristus, hidup kita diubahkan. Karakter kita diubahkan. Karena Kristus sempurna dengan kasih-Nya. Nah, karena itu haruslah kamu sempurna. Kristus yang sempurnakan kita. Karakter kita diubahkan pada saat kita memandang Yesus. Sama seperti pada saat Musa meninggikan apa? Patung apa? Ular itu. Maka semua orang melihat itu dengan percaya, dia jadi sembuh. Begitu juga pada saat kita memandang Kristus. Pada saat kita memandang Kristus, mata kita tertuju hanya kepada Kristus saja, bukan orang-orang di sekitar kita. Maka hidup kita akan diubahkan. Namun pada saat kita lihat ke kanan ke kiri, tulisan membuat dalam tulisan-tulisan permulaan mengatakan pada saat umat-umat Tuhan berjalan dalam kegelapan, tapi pada saat dia hanya memandang kepada satu cahaya terang yang di depan, pada Kristus tidak akan jatuh. Tapi pada saat lihat ke kanan ke kiri, dia akan jatuh dalam jurang. Dan pada saat ini, itulah yang dinyatakan dalam Matius 5 ayat 48. Pada saat kita hanya tertuju mata kita kepada Kristus, maka karakter kita diubahkan menjadi sama dengan kasih Kristus. Mungkin ada tambahan lagi dari Bapak Simatupang? Dek, Bapak Simatupang? Oke. Kemarin sudah diterangkan oleh Pendeta Esteban Rantung, sangat mustahil bagi kita untuk sempurna. Tetapi bagi saya, kalau saya katakan ini secara grafik atau statistik, kita sebagai umat Tuhan melakukan yang terbaik untuk mengikuti Tuhan. Contohnya saja, kalau kita sudah berusaha dengan pertolongan Roh Tuhan, kita berbuat baik, mungkin grafik kita setiap hari meningkat, setiap bulan meningkat, setiap tahun meningkat. Nah, kalau untuk mencapai kesempurnaan sementara usaha kita, contohnya masih 70% atau 80%, maka inilah kasih karunia yang menyempurnakan kita selebihnya itu. Tetapi kita sudah buat yang terbaik untuk mengikuti Tuhan. Kalau belum mencapai kesempurnaan itu, maka kasih karunia Tuhanlah yang menyempurnakan kita. Terima kasih. Amin. Terima kasih atas tambahannya. Ada lagi? Bila tidak ada, saya kembalikan pada Ian. Terima kasih untuk diskusi yang begitu menarik. Dan kita akan tiba pada acara yang kedua atau bagian yang kedua, yaitu kita saling mendoakan. Mungkin ada kesaksian atau hal-hal yang akan kita doakan bersama. Kami persilakan. Boleh, In? Ya, silakan Pendeta. Kita doakan keluarga Pendeta Hari Wawuruntu. Oh iya. Istrinya meninggal. Istrinya Marni. Marni anak dari Susieni. Iya. Dulu di kantor Uni. Oh, meninggal dia. Ya. Susieni. Iya. Roring. Ya, kasihan. Ibu Neti kenal itu. Kita kenal karena dia di kantor Uni sama-sama. Yeni Gode itu Yeni Roring. Bang Saleng. Bang Saleng. Bansaleng. Bansaleng, ya.
Ya, suaminya Roring. Ya dulu dia di klinik kan. Iya, lalu pindah ke Uni sebagai Ya. ini. Terima kasih. Dia meninggal. Iya, Marli. Iya. Penguburannya malam. Covid. Dulu kan DP suami sih itu kan anaknya pendeta Hari Wauruntu. Hari Wageruntu. Orang Ya. pernah di Ternate kalau tidak salah. Iya, Pendeta di Ternate. ya betul. Oh dia yang meninggal. Istrinya. Istrinya meninggal. Iya. Oke. Masih muda. Mungkin masih ada lagi? Yang dari Zoom, Dek? Live streaming? Terima kasih. Oh iya, Tante, silakan. Tolong doakan lagi adik saya Sinja karena dia kan saat ini cuci darah, cuma tadi malam ada sedikit sedikit drop karena dia harus dapat transfusi dan pakai oksigen sampai pulang di rumah. Tolong doakan. Susmi ada. Oke, kita doakan Tante Sinjep ya. Iya. Oke. Makasih Tante. Ada lagi? Dari live streaming deh ada? Ada berapa? Yang pertama dari Om Didi, kita tolong doakan Pendeta Prayitno yang akan dipindahkan ke Saparua. Lalu dari Tante Naomi Asa, katanya tolong doakan keluarga Welty Asa. Mereka sudah ibu mereka meninggal di Tomohon. Oh. Dan juga silent request yang biasa Kak dari Kak Evi, keluarga Evangelos, lelaki senior. Orang tua dari Mungkin bisa tambah sedikit, In. Oke. Itu Saparua itu di daerah Maluku dia. Oh, oke. Jadi tidak jauh dari situ kampung kami. Oh. Kita distrik sekitar pulau itu. Sorry. Ya, ada kira 5 jemaat yang ada di satu pulau itu. Ya. Saparua ya. Ya, ada Tante Heni mau kesaksian, Tan? Enggak, mau minta doakan iya. itu Gibson kan tanggal 5 Mei nanti Maret kan mau dibaptis, tapi masih batuk dia teman ya, agak baikan cuma masih batuk. Udah itu anaknya juga sakit, istrinya. Tolong doakan ya, soalnya Ibu Kristi anaknya namanya Alfa. Dalam pemulihan, tolong doakan tuh, dia ikut itu, cuman dia nggak minta sendiri ya, saya minta indah ya. Ya. Oke. Iya. Terima kasih Tante. Sama-sama, saya yang terima. Oke. Ya. Iya udah. Oke. Makasih. Dan yang sudah ada di chat ya. Oke. Kalau sudah tidak ada lagi, kita akan berdoa bersama dan doa akan dipimpin oleh Pendeta Muda Tulus Nenggolan. Kami persilakan. Mari kita semua berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan atas sahabat-Mu yang indah ini. Kami dapat merasakan kasih-Mu ya Tuhan. Atas berkat-berkat yang Engkau telah berikan kepada kami dalam kami melalui hari-hari kami. Sehingga kami dapat tiba pada hari Sabat-Mu yang indah ini. Sehingga kami dapat bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan,
Kami juga bersuka cita ya Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu baik kepada kami semua. Umat-umat Tuhan dapat melihat pelajaran yang begitu indah dari pelajaran sekolah sahabat yang kami telah pelajari. Sebuah kekuatan yang baru yang kami telah peroleh. Salib Kristus adalah kemuliaan bagi kami. Karena salib kami dapat diselamatkan. Karena salib Kristus kami dapat dilayakkan menjadi anak-anak terang. Terima kasih Tuhan karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Karena itu ya Tuhan, biarlah kami harus makin mengenal Engkau ya Tuhan. Mempelajari firman-Mu, mengenal Engkau lebih dalam. Hari demi hari, melalui Roh Kudus-Mu, berikan kekuatan kepada kami. Sehingga kami hari demi hari lebih dekat kepada Engkau. Duduk dekat kaki-Mu ya Yesus. Pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk para hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Biarlah berkat-berkat Tuhan selalu menyertai mereka, menyertai hamba pendeta Kausalia beserta dengan keluarga. Biarlah Engkau selalu menyertai mereka. Biarlah Engkau memberkati mereka dengan kesehatan, kekuatan dari surga. Sehingga pendeta Kausalia bersama dengan keluarga dapat terus menyaksikan kasih Tuhan kepada umat-umat Tuhan. Dan juga ya Tuhan, pendeta Alex Rantung berserta dengan keluarga. Biarlah kasih-Mu juga bersama-sama dengan mereka ya Tuhan. Engkau berkati keluarga ini ya Tuhan, dengan kesehatan, kekuatan, sehingga dapat terus menjadi suri teladan bagi umat-umat Tuhan. Keluarga Simatupang ya Tuhan, biarlah Engkau berkati mereka. Engkau berkati mereka beserta anak-anak dan cucu-cucu mereka ya Tuhan. Sehingga mereka pun dapat menjadi saluran berkat. Dan juga menjadi saksian bagi umat-umat Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk pendeta Stephen Rantung beserta dengan keluarga. Biarlah kasih-Mu bersama dengan pendeta kami ini ya Tuhan. Biarlah berkat-berkat Tuhan selalu mengurapi dia. Sehingga pendeta Stephen Rantung bersama dengan keluarga dapat menjadi contoh bagi seluruh umat-umat Tuhan. Dan juga dapat mendorong kami umat-umat Tuhan untuk terus melayani Tuhan. Memimpin kami, mengembalakan kami, menuntun kami untuk menjadi saksi-saksi bagi Engkau ya Tuhan. Berkati dia dengan kesehatan dari surga, kekuatan dari surga, kebijaksanaan dari surga, hikmat dari surga, sehingga dia dapat mendorong kami untuk menjadi hamba-hamba Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk sahabat-sahabat kami yang sedang berduka ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk keluarga pendeta Waruntu yang saat ini berduka ya Tuhan. Biarlah Engkau memberikan penghiburan dari surga. Memberikan kekuatan dari surga. Bahwa satu saat nanti, kami dapat bertemu kembali dengan keluarga ini, dapat bertemu kembali dengan istrinya. Dan bagi kami, umat-umat Tuhan, dapat juga menjadi kekuatan. Satu saat nanti pada saat Yesus datang kembali di awan-awan, seluruh umat-umat Tuhan dapat dipersatukan kembali. Bagi orang yang telah terdahulu mendahului kami akan dipersatukan kembali. Dipertemukan kembali dalam reunian yang kekal bersama dengan Engkau di Yerusalem baru ya Tuhan. Kami juga ya berdoa ya Tuhan untuk sahabat-sahabat yang kami yang sakit ya Tuhan, yang kurang sehat seperti Tante Jane,
dan juga Alden Syihotang, dan Tante Bek Pongo, dan juga ya Tuhan, Tante Since Pua, biarlah kasih-Mu selalu menyertai kami semua ya Tuhan. Engkau lawat mereka semua satu persatu. Engkau berikan yang terbaik dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Engkau sembuhkan mereka ya Tuhan. Sehingga pada saat-saat berikutnya ya Tuhan, mereka dapat bersukacita, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua dari keluarga Asa yang meninggal di Tomohon ya Tuhan. Hal yang sama ya Tuhan. Engkau berikan penghiburan dari surga ya Tuhan kepadanya ya. Sehingga dia memiliki pengharapan satu saat nanti keluarga ini dapat bertemu kembali bersama dengan keluarga yang telah terlebih dahulu mendahului mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga Prayitno yang akan dipindahkan ke Saparua, Maluku ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga Awu ya Tuhan, biarlah kasih-Mu bersama-sama dengan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk sahabat kami, sahabat kami Gibson Tambubulan ya Tuhan, yang pada saat ini dia dalam keadaan kurang sehat ya Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau melawat dia sudah mengambil keputusan untuk menerima Engkau sebagai juru selamatnya. Biarlah pada saat atau waktu dia menerima untuk dibaptis ya Tuhan, tanggal 5 bulan 3 ini ya Tuhan. Biarlah Engkau mempersiapkan dirinya ya Tuhan, memberikan dia kesehatan yang sempurna, sehingga dia dapat melakukan upacara baptisan ini dengan sukacita. Dan ini hanyalah untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Bapa. Pada saat ini kami juga berdoa untuk pemulihan Ibu Kristi. Biarlah kasih-Mu bersama-sama dengan dia ya Tuhan, bersama dengan anaknya ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati mereka, berikan mereka kekuatan dari surga kesehatan yang sempurna, sehingga mereka pun dapat bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu saja ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk silent request yang disampaikan Opa dan Oma Lalaki ya Tuhan. Dan juga kami juga berdoa untuk silent request yang selalu disampaikan oleh Kak Evangelo ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, silent request yang disampaikan oleh Tante Omi ya Tuhan. Dan umat-umat Tuhan yang lainnya ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu sama dengan kami ya Tuhan. Biarlah Engkau mendengar segala seruan hati mereka. Dan Engkau jawab berdasarkan kasih-Mu saja ya Bapa. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh umat-umat Tuhan yang telah hadir di Zoom dan live stream ini ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu bersama dengan kami semua. Kau berikan yang terbaik bagi kami. Kau berikan kami kesembuhan dan kekuatan, kesehatan dari surga. Sehingga kami semua dapat dikuatkan dari hari demi hari. Melakukan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu menyertai kami. Karena doa ini kami alaskan dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih untuk doanya. Baiklah, acara kita pada malam hari ini sudah selesai dan kita akan lanjutkan Pak Amin. Kita akan bertemu kembali pada besok pagi dalam acara Sekolah Sahabat dan Khotbah, dan kita akan sambung lagi pada malamnya untuk acara Sekolah Sahabat. Sekali lagi bagi yang permintaan doa yang mungkin ada terlewatkan, jangan khawatir, kami dari tim Doa Fisdak akan selalu mendoakan akan permintaan doa bagi saudara-saudara yang sudah menuliskan ataupun memberikan permintaan doa untuk kami terus doakan. Dan terima kasih sudah bersama-sama dengan kami Jemaat Fisdak. Tuhan selalu memberkati kita semua. Selamat Sabat.